Paham. Ya. Kenapa massa jenis juga berpengaruh? Karena beda zat cairnya, tekanan yang akan dirasakan oleh benda atau ikan atau whatever yang masuk ke dalam air ini akan berbeda juga, tergantung besarnya massa jenis. Ya, udah paham ya sampai sini ya nih ya? Paham. Oke, good. Nih, supaya lebih paham lagi kita masuk ke contoh soal yang ini, ya. Davin nih, dia menyelam ke dalam kolam yang kedalamannya 3 meter. Menyelam sampai ke dasar, sampai ke bawah tuh. Kita pengen hitung berapa tekanan yang dirasakan oleh Davin ketika dia menyelam tersebut, ketika dia menyelam itu. Tinggal masukin ke dalam rumus yang tadi ya nih ya. Rho dikali G dikali H. Ini kalinya nggak Bu Lintang tulis ya. Kalian paham kalau begini bentuknya itu perkalian ya. Ini harusnya ada titik. Tapi biasanya untuk simplifikasi dalam rumus-rumus fisika itu suka ditulis begini saja, itu artinya perkalian. Ya, paham ya? Rho-nya berapa? Massa jenis air itu 1000. Tinggal dimasukin dikali percepatan gravitasinya 10 dikali kedalamannya 3 meter. Tinggal dikalikan semuanya. Berarti hasilnya berapa? Kalikan aja. Nah ya? Paham nih? Paham kayaknya. Oke. Jangan kayaknya dong. Iya. Oke, nanti kalau udah ngerjain soal lagi, lebih banyak lagi akan lebih paham lagi. Yang di kelas, siapa yang belum paham? Amir Rafif? Oke. Fauzi Marti? Oke. Ahmad dan Syafiq? Bu, Nggak kelihatan. saya mau bertanya. Oke, Fauzi, silakan. Kalau misal massa jenisnya itu sampai beku airnya sampai padat, itu ngitungnya pakai tekanan hidrostatik atau zat padat? Oh, good question. Kalau kalau beku itu berarti dia sudah berubah wujud ya, bukan zat cair lagi ya, tapi zat padat. Jadi tekanannya tentu saja tekanan zat padat. Nggak bisa lagi kita menggunakan rumus tekanan hidrostatik. Karena dia udah berubah wujud dari zat cair menjadi zat padat. Setuju nggak, Bu? Kalau menurut Bu Lintang begitu. Tapi kalau Bu Lintang nanti salah, tolong dikoreksi ya. Nanti Bu Lintang cari lagi jawaban yang benar. Baik. Gimana, Ji? Massa jenis zat cair ada batasannya nggak? Massa jenis zat cair itu selama airnya sama selalu dianggap sama 1000. Padahal sebetulnya kan kalau pada kenyataannya pada suhu yang berbeda, massa jenisnya itu biasanya berbeda. Misalkan massa jenis air 1000 itu pada suhu sekian sebetulnya. Nah, tapi sekarang untuk memudahkan persoalan, kan kita di sini ingin memahami fenomena ya. Biasanya itu diambil kondisi ideal. Nah, kondisi idealnya adalah dianggap sama, massa jenis air itu semuanya 1000. Kita tidak memperhitungkan suhunya. Atau misalkan ada nanti tekanan atmosfer dan lain sebagainya ya, itu diabaikan untuk saat ini. Kecuali nanti Baik, uji ke ITB masuk fisika, nanti beda lagi, Ci. baik, terima kasih Bu. Ya, sama-sama, Uzi.
Good question. Terima kasih. Sama sekali Bu Lina, kalian cerdas banget pertanyaan-pertanyaannya. Ada lagi? Taufik Ahmad tadi udah Bu Lina tanya, tapi nggak kelihatan jawabannya. Udah oke ya? Acungkan tak jempolnya kalau udah oke. Yang tinggi. Atau belum oke? Siapa lagi nih? Ahmad, Syafiq, Marti, Fauzi, Rafif, Amir. Satu lagi siapa ya? Udah ya? Udah titiknya semua ya? Fauzi, Rafif. Ya. Davin. Davin gimana, Vin? Udah oke ya? Davin udah menyelam 3 meter nih. Udah oke berarti. Rani dan Mariam. Oke, good job. Mariam nggak kelihatan tuh. Sebelahnya Rani siapa sih? Mariam atau Arifah? Mariam ya? Arifah dan Wulan. Good job. Kalian kalau sudah paham semuanya, berarti sudah siap untuk menerima soal dari Bu Lintang. Oke, sekarang balik ke Ani. Ani tadi tentang tekanan hidrostatik ya, Nik ya. Yaitu tekanan yang dirasakan oleh benda ketika dia ada di dalam air di kedalaman tertentu. Nah, ini beda lagi nih kalau masalah mengapung, melayang, dan tenggelam. Itu tadi Bu Lintang menjelaskan ini ada hubungannya hanya dengan massa jenis saja. Ya. Nih, kalau perlu dicatat dulu nih. Udah dicatat nih? Sebentar, sedikit lagi. Oke, good. Silakan. Sudah. Ya, oke, semuanya sudah ya. Nah, sekarang soal nomor 2. Ini kembali tentang terapung, melayang, atau tenggelam. Yuk, kerjain. Sebuah kubus yang masanya 8 kg memiliki rusuk yang panjangnya 20 cm. Ini dikasih clue sama Bu Lintang. Volume kubus adalah ya, nggak kehapus tadi, harusnya dihapus, tapi nggak apa-apa lah, ngasih tahu sama kalian. Jadi kalau kubus itu kan rusuknya sama semuanya ya, kubus itu kan permukaannya berbentuk kotak ya, sisi-sisinya sama. Berarti volumenya juga tinggal dikalikan aja kan sama ya, 20 cm kali 20 cm kali 20 cm atau 0,2 meter kali 0,2 meter kali 0,2 meter. Kenapa kita mencari volume kubus? Karena kita ingin tahu massa jenisnya. Massa jenis itu kan massa dibagi volume. Nah, coba sekarang kalian hitung. Jika si kubus itu dicelupkan ke dalam minyak yang massa jenisnya 800 kg per meter kubik, apa yang terjadi? Kubusnya terapung, melayang, atau tenggelam? Bu, maaf, tulisannya terlalu kecil. Terlalu kecil tulisannya. Oh. Ada ya, boleh gedein dulu sebentar. Oh, ini cukup? Cukup. Oh. Apa yang harus kalian lakukan?
Tentu saja mencari massa jenis si kubus dulu ya. Yuk, kerjain semuanya. Massa jenis kubus sama dengan massanya adalah 8 kg. Volumenya adalah berapa tadi? 0,2 kali 0,2 kali 0,2 adalah kalikan 1000 semuanya berarti 8.000 dibagi 8 dan 10 dan tuh berarti nomor A apa yang terjadi? Rho kubus lebih kecil, lebih besar, atau sama dengan rho minyak? Ya, terapung, tenggelam, atau melayang. B. Rho kubus sama lebih kecil atau besar dengan rho air. Tenggelam. Yang A apa? Tenggelam. Tenggelam. Kenapa? Massa jenis kubusnya lebih besar. Yang B? Yang B apa yang terjadi? Tadi siapa yang jawab? Raffi. Rafif. Good. Syafiq, yang B gimana Syafiq? Mengapung Kenapa? karena sama-sama airnya. Marti, yang C gimana Marti? Mengapung. Kenapa mengapung? Karena massa jenisnya lebih kecil daripada massa jenis air laut. Yang B betul mengapung? Melayang. Melayang. Beda ya mengapung dan melayang. Kalau melayang, mengapung itu di permukaan. Kalau melayang itu dia di tengah-tengah zat cairnya ya. Yang nggak di tengah-tengah, bisa di agak ke atas sedikit atau di bawah, ya. Tapi dia di dalam zat cairnya, tapi dia tidak tenggelam, tidak juga di permukaan, tapi di tengah-tengah ini. Ya, jadi bedakan antara melayang dan mengapung. Oke ya, kita lanjut ke soal. Ini soalnya sama-sama ya. Jadi Bu. it doesn't sebagai tugas. Ibu, Ya, silakan. saya masih belum ngerti yang tekan kubus. Yang kenapa Ya. itu kenapa harus dikali 1000? Yang mana saya? Yang paling atas. Oh, Yang 8 kilo. Yang ini ya? Yang ini ya? Yang itu? Iya. Yang ini? Iya. Kenapa jadi 8.000? Oke. Boleh tambah balikin lagi ya. Ini hapus dulu ya. Perhatikan baik-baik ya, yang belum paham yang ini. 8, massa kubus 8
volumenya 0,008. Ini kedua ruas, bukan kedua ruas, penyebut dan pembilangnya sama bulintang dua-duanya dikalikan 1000. Yang atas kali 1000, atau dengan kata lain dikalikan 1000/1000 ya. Kenapa? Untuk menghilangkan 0, di penyebut. Di sini nih. Nih, ini kan pembaginya 0,008 ya. Susah Iya. banget sih. Nah, untuk menghilangkan itu, bulintang kalikan duanya dikalikan dengan 1000/1000. Kenapa? Supaya ini 1000 yang ini hilang. 0,00 yang ini hilang. Jadi, ini jadi 8.000, 8 kali 1000, 8.000, 0,008 kali 1000, 8. Ya. Iya. Kalau ini paham ya? Jadi ini 8.000 bagi 8/81, jadi 1000. Oke, udah dicatat semuanya? Siapkan buku tugasnya. Yang ini udah catat semuanya? Yang berapa sih sekarang? Where is my phone? Kita sampai jam 12 ya? Mak. Yuk dicatat dulu. Kasih waktu 10 menit untuk mencatat. Oke, udah selesai ya? Sambil menunggu temennya yang belum selesai mencatat, yang mau ke toilet silahkan, yang mau minum silahkan, yang mau stretching silahkan. Ibu, Ya, tapi kalau kita mau kaliin jadi 10.000, berarti semuanya jadi itu lebih. Jadi 80.000. Jadi 10.000. iya, boleh saja. Ini siapa? Davin ya? Iya. Boleh saja, cuman kebanyakan aja, Vin. Kalau 8 bisa aja. Yang penting ini kan yang ini nih. Ini kan 1000/1000 itu 1 ya. Iya. Jadi tidak akan merubah ini kan. Davin mau mengalihkannya dengan 10.000/10.000 boleh. Kalikan dengan ini kan jadi hasilnya berapa? 80.000 dibagi 80 ya. Hasilnya tetap sama kan? 1000 juga. Mau dikalikan dengan Jadi 10.000. 80.000 dibagi 80.
80.000 dibagi 80 1.000 dong, Vin. Oh iya. Boleh, hasilnya pas tetap 1.000. Atau misalkan dikali 2.000 misalkan ya. Boleh aja, cuman itu namanya menjadi lebih susah aja. Yang paling sempil itu dikali 1.000 kali 1.000. Dikalikan dengan ini nih. Ini kan 1/1000 ya, 8/1000. Jadi kita kalikan 1.000. Mau dikalikan 10.000 boleh, mau dikalikan 20.000 misalkan. Boleh aja. Mau jadikan 20.000 per 20.000. Mau dikalikan 2.000 per 2.000 boleh. Asal kelipatannya ya. Atau mau dikalikan 16.000 per 16.000. Boleh. Cuman buang-buang waktu, kalian ngitungnya jadi lebih panjang lagi. Walaupun hasilnya sama, nanti hasilnya tetap aja 1.000. Yang penting kalian mengalikannya dia dengan bilangan yang hasilnya akan 1 gitu. Ini kan 20.000 per 20.000 kan 1. 10.000 dibagi 10.000 kan 1, 2.000 per 2.000 1 gitu kan ya. Contohnya nih ya. 4 dibagi 0,025 misal. Ini kan kalian tinggal kalikan saja dengan kalian kalikan juga dengan 1.000 per 1.000 kan? Untuk menghilangkan 0, desimal di bawah. Hasilnya 4.000 dibagi ini matematika. Oke, ada lagi yang mau bertanya sebelum kita masuk ke tugas? Ini kalau dibagi 2.000, 2 kali 160.000. Ya, 100. Hasilnya tetap 1.000. Oke ya, stop share ya. Kenapa, Rafif? Kelihatan nggak? Kelihatan. Ya, mulai dikerjakan ya. Kalian punya waktu sampai jam 12. Ini yang kalian kerjakan tekanan hidrostatiknya aja dulu, hukum Arkimedesnya minggu depan aja Bu Lintang jelaskan ya. Bu Lintang, Ya, tulisannya kecil. kecilan ya. Bentar. Bu Lintang perbesar ya. Ini
Zoom aja. Juga. Bagaimana sekarang? Udah lebih jelas? Iya. Kasih. Sama. Ini latihan soal 2 ya. Soal satunya. Ingat jangan terkecoh dengan ini ya, dengan ketinggian ya. Kalian harus menghitung kedalaman itu adalah kedalaman di mana si benda itu berada, di mana dia merasakan tekanan dari zat cair. Nah, tanya berapa? Ini hanya 5 soal saja. Mudah sekali. Kalian boleh kerjasama. Yang di rumah, kalau ada yang mau ditanyakan, langsung tanyakan ya. Nuri, nggak kedengeran suaranya. Gimana, udah paham? Lumayan, oke. Dicoba ngerjain soal, biasanya yang tadinya lumayan bisa lebih paham. Kalau ada yang nggak paham, tanyakan di sini ya. Kalian yang di kelas juga bisa bertanya sama Bu Ivana ya. Kalau ada yang nggak paham ya. Sebisa mungkin kalian selesaikan semuanya di dalam kelas supaya tidak usah ada PR. Jadi pulang ke rumah kalian udah nggak harus ngerjain lagi tugas fisika. Kalian punya waktu banyak nih buat ngerjain nih. Bu Lintang mau lihat, kalian bisa menyelesaikannya dalam waktu berapa menit. Kalau misalkan masih ada waktu, kalian semua udah selesai, bisa kita bahas sama-sama. Yang ketiga apa? Ya, silakan. Nomor 2, berarti kedalamannya berapa? 10. Oh, good job. 10 cm ya, ingat. Masih dalam sentimeter, belum dalam meter.
Oh, habis baca. Bu Lintang, Ya. itu yang nomor 2 kan dikatakan percepatan gravitasinya 10 Newton per kilogram. Ya. Itu dikonvert dulu atau gimana? 10 Newton per kilogram itu sama dengan 10 meter per sekian kuadrat. Oh, oke. Baik, Bu. Karena Newton itu kan kilogram meter per second kuadrat. Ya. Good, Amir, jeli Kak Amir. Untuk yang nomor 3, percepatannya dipakai 10 juga ya. Jangan 9,8 biar gampang hitungnya. Perlu dikonversi tetap aja dalam gram per sentimeter kubik untuk memudahkan. Oh ya, minggu depan buku tugas dan buku catatannya dikumpulkan ya. Mau Bu Lintang periksa minggu depan. Semoga insya Allah Bu Lintang minggu depan sudah bisa ke sekolah. Insya Allah.
Bu Lintang, saya izin ke toilet dulu ya. Silahkan, Ani. Kalian boleh kerjasama ya dengan teman sebangku, dengan teman sekelas, boleh bertanya ke Bu Ivana kalau ada yang nggak paham. Buat yang masih perlu soal nomor 4, silahkan nih, Bu Lintang masuk ke soal nomor 4 lagi.
Ada yang udah selesai? Siapa yang udah selesai? Wati udah selesai, Wat? Belum. Oke. Semangat ya, lanjut terus. Ada suara Amel. Oke, yang di kelas bagaimana? Mulai dari paling depan. Nuri, Rani dan Mariam. Udah selesai nomor 5? Mana Belum. yang belum? Sudah benda nomor berapa sekarang? Lagi nomor 5, tapi belum selesai. Ya. Benda 1 udah? Belum. Benda 1 pun belum. Oke, lanjut terus ya. Kalau dalam waktu 5 menit belum selesai, kerjakan di rumah ya. Kulintang catat nih. Berarti Rani dan Rani, Mariam, Ani, nomor 5. Arifa dan Wulan, nomor berapa? Nomor 5 udah selesai. Arifa udah, Wulan lagi ngerjain. Oke, good. Wulan, benda berapa yang lagi dikerjain nih? 3. Oke, dikit lagi, 3 menit lagi ya. Mogok. Oke, pokoknya nggak selesai di PR-kan. Kemudian lanjut ke di belakang Arifa dan Wulan siapa? Kasihkan mic-nya. Udah mau nomor 5. Oke, good. Baru mau nomor 5 ya, Ahmad ya? Iya. Oke, lanjut ya. Lanjut selesaikan. Terus, kalau nggak selesai nanti bawa ke rumah. Kasih ke sebelahnya siapa, Man? Ini apa? Marti, Amir, Raffi, Fauzi sudah selesai. Oke, good. Marti, Rafif, Amir, Fauzi sudah selesai. Good job. Kasih mic-nya ke belakangnya. Safik dan Davin. Lagi nomor 5. Nomor 5. Berapa persen lagi? 100% lagi. Oke, good. Oke, lanjut terus ya. Syafiq, Ahmad, Davin, nomor 5, selesaikan terus. Kalau enggak selesai, bawa pulang ke rumah. Rani dan Mariam juga. Wulan mungkin udah selesai sekarang. Kemudian Ani juga masih nomor 5. Wati juga sedikit lagi. Bisa selesai nggak, Wati? Oke, anak-anak 2 menit lagi. Marti, benda 1 tenggelam, melayang atau mengapung? Benda 1 tenggelam. Good. Arifa, benda 2 melayang atau mengapung? Melayang. Good. Benda 3, Fauzi? Mengapung. Oke, good. Mengapung. Ya, good job. Rafif, nomor 4, Viv. Berapa perbedaan tingginya? Selisih tingginya berapa? Selisih kedalaman. 2,5 dikurang 2 sama dengan 0,5 meter. Oke, jadi selisihnya adalah 0,5 meter. Oke, good job. Baik anak-anak, yang belum selesai, which is sangat sedikit lagi ya, tinggal 1 nomor lagi. Silakan kalian selesaikan di rumah. Minggu depan kumpulkan ya, yang di rumah, yang online, difotokan, kirimkan ke Bu Lintang. Oke. Bu Lintang kira kita bisa akhiri ya pertemuan kita pada siang hari ini. Ibu ucapkan terima kasih atas perhatian dan kerja keras kalian selama 2 jam ini. Luar biasa 2 jam ya. Good job. Selamat istirahat. Kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama.
Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai ketemu minggu depan insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti soalnya Bu Lintang kirim di grup ya, di grup Fisika K8.